Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan percayakan pelayanan dan pekerjaan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya persiapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa menikmati dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, sebelum berangkat pelayanan, dosen kami pernah berkata bahwa pelayanan itu mudah, yang susah itu kerekanan. Dan memang benar saudara, masalah terbesar yang dihadapi oleh kebanyakan orang bukan soal beratnya pelayanan ataupun pekerjaan yang ia lakukan. Melainkan apa? Karena adanya konflik antar sesama pelayanan atau pekerja lainnya. Saudara, inilah yang menjadi masalah yang besar bagi banyak orang hari-hari ini. Banyak orang yang tidak tahan bekerja bukan karena pekerjaan itu tidak cocok dengan dia, bukan passionnya dia, dan hal yang lainnya. Akan tetapi karena penyebab utamanya adalah karena ia dan pekerja lainnya saling bersaing dan saling menjatuhkan. Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menyampaikan sebuah teguran kepada mereka yang pada saat itu menjadi jemaat di Korintus. Saudara, bagian ini merupakan pesan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menyikapi sebuah peristiwa yang sedang terjadi di antara jemaatnya, di mana mereka terpecah terbagi beberapa kelompok. Di antaranya ada yang mengaku sebagai golongan Paulus dan ada yang mengaku bahwa dia dari golongan Apolos. Saudara, memang kalau kita lihat Paulus dan Apolos ini adalah orang-orang yang sama-sama pernah melayani di jemaat di Korintus. Saudara, akan tetapi kenapa jemaat pada saat itu justru memisahkan diri menjadi dua kelompok? Saudara, di dalam masalah kerekanan, memang tidak selamanya atau tidak selalu masalah itu timbul karena kita atau rekan-rekan pekerja lainnya yang memisahkan diri atau menjauhkan diri satu dengan yang lain. Ada kalanya juga orang lain atau pihak ketiga yang justru memicu kita sehingga kita dan pekerja yang lain saling bersaing dan menjauhkan diri. Akan tetapi saudara, kita harus tetap bijak dalam menyikapi setiap permasalahan termasuk dalam hal kerekanan. Saudara, mari kita lihat ketika Rasul Paulus mendengar hal itu, Paulus tidak kemudian menjadi senang karena dia memiliki kelompok sendiri dan itu berarti ia harus bersaing dengan Apolos dan menunjukkan bahwa golongan yang lebih baik. Akan tetapi saudara, Paulus sama sekali tidak melakukan hal yang demikian. Dalam bagian terakhir, dalam pasal ini menceritakan bahwa Paulus menasehati jemaatnya agar mereka tidak saling mengelompokkan diri, agar mereka tidak saling membuat kubu satu dengan yang lain dan memilih antara dirinya ataupun Apolos. Saudara, di dalam hal ini kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus dengan tegas berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, dalam hal ini Rasul Paulus menunjukkan sebuah sikap yang sangat bijaksana. Dan pastinya jawaban Rasul Paulus ini penuh dengan hikmat dan didorong oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara, dalam kehidupan, pelayanan, ataupun pekerjaan kita, dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk bekerja atau melayani setiap harinya, hendaknya kita juga memiliki sikap yang demikian. Saudara, mari kita melihat pelayan atau pekerja yang lain sebagai seorang rekan yang bekerja sama untuk memajukan pelayanan dan pekerjaan.
Saudara, apapun yang menjadi konflik yang kita alami di dalam dunia pelayanan, di dunia pekerjaan, jangan sampai membuat kita terpecah antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Saudara, ingatlah bahwa tujuan awal kita berada di sana adalah untuk memajukan pelayanan dan pekerjaan bersama dengan rekan-rekan sekerja yang Allah berikan, yang Allah percayakan di sekitar kita. Saudara, mari kita memiliki sikap yang sama seperti Rasul Paulus. Selamat melayani dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah sama-sama kami renungkan dan menolong kami untuk memiliki sikap yang bijaksana dan benar dalam menyikapi kerekanan dalam dunia pelayanan maupun pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.